Gue mau kasih cara-cara menilai orang yang waras enggak gitu. Orang yang rasional, orang yang logis, dan sekarang kan lagi ngetren banget gitu ya, ada banyak term gitu, term tentang kayak cegil gitu ya, cewek gila, dan cogil juga gitu, cowok gila. Jadi supaya tidak terjebak, kalau lu tahu ini kan jadi lu tidak terjebak dengan orang-orang yang seperti itu, dan lu juga bisa menganalisis diri lu gitu. Dan apalagi kalau lu mau merit ya, menurut gua apalagi kalau lu orang yang logis dan rasional, penting banget untuk mengecek ini, karena ketika lu udah merit itu segala keputusannya lu akan bicarakan bersama. Jadi kalau pasangan lu tuh tidak logis dan tidak rasional, itu akan sangat berdampak gitu ya, terhadap banyak hal. Ada 3 cara, dan itu cara cepat juga sih kalau menurut gue ya, untuk menilai seseorang ya. Yang pertama itu nilai dari cara orang tersebut menerima dan mencerna informasi dengan benar atau menangkap konteks dengan benar. Konteks understanding. Jadi ketika dia mendapatkan informasi tuh bisa mengelola dan menyimpulkan dengan benar gitu, nggak miskomunikasi. Jadi kayak ketika lu ngomong apa gitu, dia tuh bisa nyimpulin dengan benar gitu. Atau kalau baca informasi entah itu di berita di internet gitu ya. Dan cirinya tuh nggak banyak miskom biasanya kalau orangnya logis dan rasional. Contoh simpel lainnya itu kayak misalkan kan lagi hits pinjaman online gitu ya. Di pinjaman online kan dijelasin tuh jelas aturannya gitu ya. Nah, orang yang logis dan rasional ketika membaca informasi tentang aturan lalu memutuskan untuk membuat pinjaman online, ya harusnya dia sudah berpikir, oh kalau gue pinjaman online tuh bakal bunganya segini, tiap bulan gue harus membayar segini. Jadi harusnya tidak ada kaget-kaget dan tidak ada apa ya, maksudnya tidak terbayar gitu. Harusnya udah paham dari awal. Manajemen resikonya tuh udah ngerti. Hanya dari ya udah baca aturan. Dari segi membuat keputusan, ini yang kedua ya, dari lu perhatiin dari segi membuat keputusan. Jadi kalau orang yang logis dan rasional itu kalau membuat keputusan itu nyambung antara membuat strategi dengan tujuannya gitu. Jadi bisa dikatakan kalau udah punya tujuan nih, dan sebelum membuat keputusan atau strategi, dan sebelum membuat keputusan dan pilihan, mereka tuh udah punya tujuan dulu gitu. Jadi sebelum membuat keputusan dan pilihan tuh tujuannya udah di depan gitu. Dan karena kan harus sesuai sama tujuannya, harus ada tujuannya gitu. Nah, jadi ketika membuat keputusan dan pilihannya pun mengarahkan orang tersebut ke arah tujuannya. Gitu. Ketika diminta mengambil keputusan, orang tersebut tuh ketika kita kasih premis-premis, dia akan ngambil keputusan dengan sehat dan benar gitu ya. Terus tidak kaget dengan resiko, karena manajemen resikonya baik. Tidak kaget dengan resiko dari keputusan yang diambil, karena udah obvious gitu, udah tahu resikonya di awal. Jadi orang yang rasional dan logis itu tahu resikonya itu di awal gitu ya. Nggak kayak jalanin aja gitu, nggak kayak gitu. Dan biasanya orang yang rasional dan logis itu punya kreatif problem solving. Contoh, misalkan orang ini tuh mengambil keputusan bekerja menjadi marketing gitu ya. Yang namanya marketing itu kan penghasilannya tidak tetap gitu. Tapi positif lainnya itu mereka fleksibel gitu kan. Kayak jam kerjanya tuh dan pendapatannya tuh disesuaikan dengan usaha sendiri gitu. Dan lebih bebas daripada yang
kerja di kantoran gitu. Cuman harusnya orang yang membuat keputusan menjadi marketing itu tahu resikonya di awal, bahwa kalau jadi marketing itu pendapatannya tidak menetap. Jadi kalau memang orang tersebut logis, orang tersebut itu pasti akan menabung gitu. Karena kan tahu bakalan ada yang namanya rezeki up and down tuh gitu. Karena tidak pendapat tidak tetap. Jadi harusnya punya dana saving untuk dana darurat gitu. Kalau memang lagi nggak ada orderan atau lagi turun gitu. Cuma kalau yang nggak logis kan kaget gitu, kayak aku nggak ada orderan, udah nggak punya uang gitu kan namanya kurang logis dan kurang rasional. Yang ketiga, perhatiin dari cara orang tersebut membuat sebuah argumen, karena orang yang logis dan rasional itu punya argumen yang clear, cerdas, koheren, nyambung, jelas, logis, dan berbasis fakta atau punya dasar. Jadi dia tuh, kalau orang yang logis dan rasional itu kalau bicara tuh berdasar, ada dasarnya gitu. Nggak yang ya gue pengen aja, gue mau aja gitu. Atau apa kayak gitu, nggak, yang nggak ada dasar jelasnya gitu. Dan orang yang rasional dan logis itu ketika berargumen tentang terkait setiap sikap dan pandangannya itu biasanya jelas juga. Ada dasarnya, ada faktanya. Yang orang kalau bicara tuh punya bukti gitu minimal. Karena kemampuan logis ini, deduksi dan induksinya juga bagus gitu. Jadi ketika misalkan dihadapkan kayak A sama B gitu, ada pernyataan A sama B. Nah, ketika dia bikin pernyataan C itu nyambung gitu semuanya. Dan ingat, ada bukti, ada dasar. Jadi kalaupun dia bikin aturan tuh jelas gitu, kenapa, tujuannya apa, manfaatnya apa, terus eh, kebaikan untuk dianya apa, kebaikan untuk orang yang dibikin aturannya apa, jelas gitu. Nggak cuman asal bikin peraturan atau cuman kayak untuk keuntungan sendiri aja gitu. Atau ya kurang apa ya, ya nggak jelas aja. Ya biasanya, jadi kayak misalkan contoh kalau pacaran gitu ya, yang dikasih aturan, kamu harus ngabarin, selalu ngabarin. Nah, kalau orang yang logis dan rasional tuh dijelasin gitu, kamu tuh harus ngabarin karena uh, itu tuh cara kita membangun komunikasi yang baik gitu. Misalkan nggak, ya harus ngabarin aja karena kita kan pacaran gitu, kan lebih nggak jelas gitu, kayak gitu. Dan tambahan dari gua, cek juga dari cara dia tuh menyelesaikan masalah gitu ya. Ini penting karena hidup tuh isinya masalah. Jadi kalau misalkan cara penyelesaian masalahnya itu nggak cocok sama nilai-nilai yang biasa kita lakukan, itu biasanya bakalan susah, apalagi kalau mau merit gitu. Dan kalau kalian udah paham ini, kalau kalian nemuin orang yang mungkin dari segi membuat keputusan, dari menerima dan mencerna konteks, dan dari argumen itu nggak logis dan nggak rasional, kalian nggak harus terlalu pikirin atau nggak terlalu harus ladenin gitu. Chill aja gitu ya. Dan ini tuh sebenarnya informasi yang sangat menyelamatkan hidup, karena kalau ketika kalian membuat keputusan bersama orang yang salah, apalagi untuk seumur hidup gitu ya, kalau kalian nggak bisa ngecek hal ini, kalian tuh bakalan seumur hidup tuh ya hidupnya kayak roller coaster gitu. Karena orang yang nggak logis dan nggak rasional tuh kalau bikin keputusan, ya nggak ada dasarnya. Jadi cuman mungkin berdasarkan emosi dan perasaan aja, yang dimana yang namanya emosi dan perasaan itu naik turun gitu. Jadi sebenarnya yang lebih mudah ditebak tuh adalah orang yang logis dan rasional. Kalau orang yang nggak logis dan nggak rasional tuh biasanya lebih sulit ditebak gitu. Karena nggak jelas, nggak, dasarnya tuh nggak ada gitu dalam membuat keputusan.
efek samping lainnya itu, kalau kalian tipikal orang yang cerdas dan rasional, sedangkan kalian punya pasangan hidup yang nggak cerdas dan nggak rasional, apalagi kalau kalian tuh tipikal orang yang punya watak tuh damai, nggak tegaan, kalian tuh bakalan sering terbawa-bawa gitu. Jadi akan banyak sekali keputusan kalian yang jadinya mulai nggak rasional dan nggak logis gitu. Karena kan yang namanya kita kalau misalkan konteksnya berumah tangga, kalau bikin keputusan tuh pasti dibicarakan bersama, dan kalau sayang sama orang ya biasanya pasti mikirin juga kebaikan buat orang tersebut, apa yang bikin orang tersebut bahagia gitu. Apalagi kalau punya pasangan yang udah nggak logis, doyan marah-marah gitu, itu lebih rumit lagi sih. Jadi pastikan dengan benar dan baik dari awal, dan kalian juga usahain jadi cara melatih berpikir logis dan rasional ini dengan, jadi ketika kalian bikin keputusan itu, kalian coba selalu bikin framework manajemen resikonya di awal. Terus yang kalau kalian berargumen tuh, coba kalian bikin lebih jelas kayak kenapanya, motifnya, tujuannya, manfaatnya, atau apa sih yang men-trigger gitu. Terus kalau kalian ketika nangkap konteks dari orang lain tuh kira-kira lebih banyak miskom atau enggak gitu. Kalau udah gak banyak miskom itu berarti kalian kayak kebanyakan kalian tuh tepat gitu kalau nangkep konteks atau informasi dari orang. Jadi contoh kayak misalkan gue ngomong ke pasangan gue itu tipikal orang yang butuh orang yang fleksibel gitu, sedangkan sikap pasangan gue tuh overprotective. Kan itu berarti dia tuh nggak bisa nangkep konteks gitu. Nah maksudnya tuh kayak gitu contohnya.